Cepat lihat, pria liar ini keren banget. Tidak hanya menangkap babi hutan untuk dipelihara menjadi babi peliharaan. Hampir saja berhasil memindahkan batu kerikil di tepi sungai. Membangun rumah mewah untuk babi hutan dengan tangan kosong. Bahkan lebih mewah dari tempat tinggalnya sendiri. Ayam liar Cui Hua patuh dalam bertelur setiap hari. Hal ini membuat si kecil memiliki gagasan baru. Berencana untuk menangkap babi hutan dan memeliharanya sebagai babi peliharaan. Hidup subur dengan berbagai hewan di pedesaan. Babi kecil yang doyan makan tersesat ke dalam perangkap. Berhasil ditangkap oleh si pemuda. Si kecil tidak akan bisa menemukan ibunya lagi. Sedangkan ia tidak tahu bahwa ayah barunya sedang khawatir. Berpikir bahwa tidak boleh menahan Peppa Pig terlalu lama dalam sangkar. Si pemuda mulai membersihkan area sejak pagi hari. Bersiap untuk membuka lahan yang baik di sebelah kandang ayam. Segera membangun rumah hangat untuk Peppa Pig. Si pemuda berubah menjadi mesin penggali berbentuk manusia. Gali-gali dan hasilnya adalah lubang. Lanjutkan dengan tangan besi sebagai spatula. Bawa batu dan semen untuk dibuat lingkaran. Dasar lubang juga dilapisi dengan mortar. Si kecil dengan kedua tangan besi menghaluskan sekehendaknya. Bahkan tangan besi juga tidak akan berani begitu sombong. Lubang kecil ini tentu bukan kamar Peppa Pig. Tetapi ini adalah versi mini dari bak cuci Peppa Pig. Kemudian meluaskan area bangunan utama di sebelahnya. Membangun dengan cara yang sama. Membangun pondasi bangunan utama yang lebih tinggi sedikit. Bangunan utama terhubung dengan bak cuci menggunakan bambu. Ini adalah saluran pembuangan yang telah tertanam sebelumnya. Di dalam rumah diberi lantai batu yang kurang menarik. Kemudian ditutup dengan adonan tanah. Diratakan menggunakan sabit 9 gigi. Karena Peppa Pig liar akan membuat lubang. Perlu ditambahkan campuran semen yang kuat. Dengan demikian, bahkan jika Peppa Pig memiliki gigi besi, dia tidak akan bisa terbang. Sang kakak menggunakan potongan bambu sebagai alat plester yang lembut. Menggosok hingga lantai semen lebih mulus dari telur. Ini belum selesai. Dia membangun kolam pengiriman air di samping rumah utama. Kemudian menghubungkannya dengan pipa bambu. Untuk langsung memberikan air kepada Peppa di luar. Untuk kebutuhan makanan, minuman, dan tempat buang air Peppa Pig. Sang kakak juga benar-benar memikirkannya dengan hati-hati. Membuat fasilitas 3 dalam 1. Sang kakak adalah pemimpin proyek sekaligus pekerja. Setelah memindahkan ribuan kilogram batu, juga harus membangun dinding. Merampungkan pekerjaan yang biasanya dilakukan tim renovasi oleh satu orang. Dibangun dengan cepat rumah setinggi lebih dari 1 meter. Setiap gerakan sang kakak penuh dengan ketelitian. Juga menambahkan tangga batu di depan pintu rumah utama. Langsung meningkatkan tinggi kandang babi. Juga menambahkan dinding pelindung angin di bagian luar. Dia adalah seorang ayah yang hangat hati. Tidak hanya fungsional, tetapi juga harus indah dan berkelas. Sang kakak membawa pulang 500 kg batu meskipun hujan. Untuk menghibur Peppa yang meninggalkan ibunya. Membuat istana dongeng untuknya. Ayah liar ini juga bekerja keras. Memasang balok dan tiang di ketinggian 1 meter dari bangunan utama. Menggunakan potongan bambu dan semen sebagai rangka baja. Membuat atap melingkari menyerupai lengkungan. Kemudian menambahkan belasan batang bambu sebagai balok utama. Menggunakan beton untuk menutupi septic tank. Di dalam, membuat 2 kolam. Satu digunakan untuk mengalirkan air dari luar ruangan. Satu lagi khusus untuk tempat makan makanan penutup lezat. Pria ini sungguh memikirkannya dengan detail. Terakhir, menambahkan tangga batu melengkung di luar pintu. Seluruh fasad tampak begitu megah. Melanjutkan dengan mengikat alang-alang menggunakan anyaman bambu sebagai atap. Meskipun badai level 8 datang, tapi tidak akan membuat Peppa ketakutan. Namun, untuk mencegah Peppa yang nakal pergi dari rumah, menambahkan pintu rumah dengan kancing kayu adalah suatu keharusan. Si adik bekerja siang dan malam selama 3 hari. Kandang babi yang megah akhirnya selesai dibangun. Tingkat kemewahan yang tak tertandingi. Jauh melampaui pondok adik sendiri. Namun, seberapa mewah pun rumah megahnya, babi kecil Peppa keras kepala menolak masuk. Ia hanya ingin pulang dan mencari ibunya. Si adik hanya bisa menggunakan tindakan isolasi paksa. Setelah beberapa percobaan gagal dalam peleburan besi, si adik yang gigih berencana melakukan inovasi sekali lagi. Bertujuan untuk segera menciptakan perkakas besi. Pagi-pagi dia mengambil daun kulit bambu yang besar. Sambil meminta bantuan dari 3 saudara batu. Sambil asyik bermain tanah liat merah. Dia menggunakan tongkat kecil dan tali untuk membuat lingkaran. Menggaris 3 bentuk bulat dari tanah liat. Itulah yang disebut sebagai roti India terbang. Menggali lubang di tengahnya. Memanggang roti di atas perapian. Kemudian gali lubang labu menggunakan palu kayu dan batu. Lingkari dengan tanah liat dan kayu. Gunakan teknik One Finger Zen untuk membuat lubang yang lebih besar. Bentuk menjadi tungku. Kemudian bangun lingkaran untuk membentuk tungku dari tanah liat. Apakah saudara ingin tampilan yang rapi atau lebih kasar? Langsung raba dengan lembut menggunakan tangan kecil. Setelah dibangun setinggi setengah meter. Mulai mengorek api untuk mengeringkan tubuh tungku.
tidak sedikit pun bersantai. Biarkan dua batu bertabrakan. Gerakan ini disebut, batu di luar memiliki langit di luar. Paksakan untuk membentuk lubang bulat dari batu. Ini bukan untuk penggunaan besar dari alur putar. Daun kulit bambu di sini diratakan dengan rapi. Saudara membaginya menjadi dua bagian. Kombinasikan dengan kayu untuk membuat baling-baling primitif. Pasang batu kecil yang halus di bagian atasnya. Lubangi tengah dengan tali. Buatlah sebuah perangkat baling-baling yang terhubung. Dia meletakkan batu yang memiliki alur putar ke dalam tungku. Memasangkan dua lembar roti India. Mengucapkan salam kepada atasan pucuk, Kakak Zhu. Dengan cara ini, menarik tali untuk memutar. Dengan bantuan tenaga putaran roda terbang, dapat lebih mudah memutar bilah di bawah. Meningkatkan suhu tungku dengan cepat dan efisien. Benar-benar memenuhi kebutuhan peleburan besi. Ini adalah blower paling keren yang pernah saya lihat. Harus diakui, kemalasan adalah satu-satunya produktivitas manusia. Kemilau keindahan tempat si kecil benar-benar luar biasa. Sisa batu yang mengandung besi ini sangat mudah ditemukan. Dalam sekejap, dia mengumpulkan keranjang penuh. Dia menggiling sisa batu menjadi serpihan. Kemudian dicampur dengan abu arang. Dengan cara ini, dapat membantu mengubah oksida besi menjadi besi. Menyalakan api tungku dengan menggunakan arang kayu. Menggunakan turbin keren untuk meningkatkan suhu tinggi. Dipanggang selama 30-70-21 jam. Sisa batu dipanggang menjadi seperti roti. Sang kakak mulai mencari jarum di tengah lautan. Dia hanya menemukan satu persatu keripik, namun hanya menemukan satu butir bola besi. Mengupas lapisan demi lapisan dari roti dedak, maka mereka menemukan bola besi kecil yang terkumpul di dalamnya. Sang kakak seperti sedang mencari emas. Dia tidak melewatkan sedikit pun petunjuk. Akhirnya usaha sang kakak tidak sia-sia. Hanya sedikit butir bola besi yang dikumpulkan. Sang kakak cerdik segera menyesuaikan metodenya. Dia mencampurkan dedak dengan air menjadi adonan lumpur. Meramu menjadi beberapa kepingan kecil. Agar panas dapat meresap dengan baik. Perbaikan kali ini, dilihat dari kualitas pembakaran. Tingkat hasil masih cukup memuaskan. Sang kakak dengan hati-hati menggiling dengan batu. Akhirnya berhasil mengumpulkan lebih banyak bola besi. Khawatir tentang kualitas barang besi yang diproduksi dengan tungku tunggal. Sang kakak dengan tegas membongkar tungku lama. Dan menghancurkannya menjadi bubuk halus. Terus menggali di tempat asalnya. Lubang yang digali tersambung dengan bagian bawah tungku yang baru dibangun. Dan dengan meditasi Zen, lubangi dengan 10 lubang persegi. Sambil dipanaskan dengan kayu bakar. Sambil dibangun hingga setinggi setengah meter. Jika kamu pikir ini adalah tungku biasa, maka kamu sangat keliru. Hanya melihat adik itu membawa beberapa batu. Dekat dengan tungku, bangunlah pondasi. Dengan tinju dan batu, bangunlah tembok kota. Di bagian celah tungku, dipasang tongkat kayu sebagai bingkai. Di atasnya ditambahkan penutup. Kemudian gunakan lumpur untuk memperpanjang dinding kota. Membentuk sebuah jalan yang megah. Tutupi bagian atas dengan potongan-potongan bambu dan tanah liat. Membentuk terowongan yang terlihat mulus. Di ujung terowongan, tumpuklah ke atas lagi. Seluruh tata letaknya sangat mirip dengan tungku. Mengagumi aksi sang juru masak ini. Salah satunya ingin mendengarkan lagu Cuian. Tujuan yang lebih penting adalah untuk mengendalikan suhu. Tingkatkan lagi suhu tungku. Menyiapkan peralatan untuk memerangkap besi. Ini benar-benar revolusi dalam teknologi primitif. Kemudian dia mulai operasi ajaib lainnya. Menggali lubang kecil untuk mangkuk. Menuangkan tanah pilihan dan air mata air tahun 92. Seperti mencuci beras, meremas-remasnya berulang kali. Menghilangkan buih permukaan. Mengumpulkan esensi teratas. Kumpulkan dalam pot gerabah untuk mengendap. Kemudian menuangkan air di atas. Menyimpan lumpur lembut di dasar pot. Langkah ini disebut mencuci lumpur. Melalui beberapa operasi yang sabar. Akhirnya, endapan lumpur halus seperti coklat. Saudara ini memukul lumpur coklat dengan ganas. Menggosok hingga terbentuk kotak yang sangat halus dan padat. Memotong menjadi dua dengan pisau serut bambu. Satu potongan digarisi beberapa goresan dalam dari samping. Potongan lainnya diukir menjadi lekukan panjang dari depan. Dimasukkan ke dalam api untuk dikeringkan lebih lanjut. Ini membentuk cetakan untuk membuat dua pisau. Si abang mengeluarkan semua bola-bola besi. Masukkan arang berkualitas baik ke dalam badan tungku. Kita tunggu cetakan besi siap. Momen yang luar biasa akhirnya tiba. Terlihat si abang membawa bola-bola besi kecil yang dikumpulkan selama setengah tahun. Dengan hati-hati dimasukkan ke dalam cetakan. Walau jatuh satu butir, si abang bisa langsung menangis. Setelah cetakan dimasukkan ke dalam tungku. Tungku dimasukkan arang kayu berkualitas baik. Seketika asap tebal menyelimuti. Si abang menggunakan rotary burner untuk membuat api asli dari 18 macam. Si abang untuk menguji suhu api tungku. Ambil daun-daun dan letakkan di atas cerobong asap. Daun pohon muda yang segar langsung layu dan berubah menjadi hitam dalam sekilas. Ini bukanlah pemutaran cepat.
Cukup untuk menjelaskan bahwa suhu di dalam tungku sungguh menakutkan. Dipanggang selama 30-28 jam. Hanya melihat bola besi sudah melebur menjadi satu dengan cetakan. Si Abang Angko menunjukkan cetakan emasnya. Bahkan api asli Taisang Lao Jun pun tidak bisa merusaknya. Saatnya untuk menyaksikan karya hebat dari si kecil. Mencongkel cetakan dan menampilkan blok besi yang berkilauan. Ternyata salah satunya adalah pisau besi. Satu lagi adalah pahat kecil besi. Suara benturan mereka bagaikan musik surgawi. Si kecil tidak tahan untuk mendekat dan mengambil gambar close-up. Diperoleh dengan tangan kosong di dataran liar ini. Memang merupakan harta langka yang tidak biasa. Si kecil mengatur upacara pertemuan untuk mereka dengan batu hijau. Diberikan pijatan setan yang kuat. Sehingga mereka memiliki tajam yang berkilauan dari saat itu. Pahat besi segera menunjukkan kekuatannya. Dengan mudah memecah tabung bambu. Mendapatkan tang api dari bambu. Si kecil mendirikan tempat masak sementara. Menggunakan tang api untuk memegang pisau besi saat dibakar dengan arang. Ketika itu memerah sepenuhnya. Dengan terus-menerus memukulnya dengan batu. Untuk membentuk bagian tangannya. Dengan lem liar yang direbus secara eksklusif. Menyambung dua batang bambu dengan pisau kecil. Kemudian mengikatkan tali tipis sebanyak 91 putaran. Sebuah pedang mini King Long Mingyu muncul di udara. Adik laki-laki meninggalkan rumah selama 3 tahun. Istri hamil. Akhirnya harus mengambil cuti untuk diri sendiri. Tanpa disangka kembali ke tanah kelahiran. Sepanjang tempat itu penuh dengan pemandangan yang hancur dan sepi. Keahlian utama dari Raja Liar adalah memulai dari nol. Dia membakar masa lalunya dengan api. Bersiap untuk membersihkan secara besar-besaran. Kemudian membangun rumah yang lebih megah dengan tangan kosong. Pemuda pemberani siap bertarung. Sang saudara bambu hanya bisa patuh. Membagi menjadi tabung bambu kecil berukuran sama. Kemudian pedang King Long Mingyu kembali bertarung. Membantu adik laki-laki memecah tabung bambu menjadi serat bambu halus. Dalam waktu setengah jam, 108 serat bambu siap setia menanti. Mengambil tongkat kayu untuk bersentuhan dekat dengan serat bambu. Mengikat ketiganya erat dengan tali rotan. Kemudian mengikat serat bambu dalam kelompokannya masing-masing. Membentuk sebuah sapu besi yang berbentuk kipas. Kekuatan seperti itu bisa membersihkan seluruh dunia. Ingin membangun sebuah villa batu. Pertama-tama harus memilih sejumlah kayu besar. Tanpa peralatan penebangan modern. Sang adik hanya bisa mencari cara cerdas. Langsung menggunakan metode membakar akar pohon. Kemudian menggunakan tekanan dari tubuhnya 200 pound dan sebuah tongkat kayu. Menaklukkan sekelompok saudara pohon dengan cemerlang. Sang adik yang berteduh di bale-bale tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan. Hanya melihatnya datang. Mengeluarkan pahat besi dan pisau besi untuk berunding dengan mereka. Membuat saudara bambu berubah menjadi tongkat pertamanya. Selanjutnya adalah waktu pertunjukan sang adik pembuat anyaman. Hanya melihatnya membuat sejumlah batang bambu kecil. Tangan kanannya dan kirinya menggunakan kemampuan dengan lincah. Membuat alas khusus untuk keranjang. Di atasnya, 4 batang bambu disusun menyerupai posisi berjabat tangan. Membentuk sebuah keranjang yang cocok dengan tinggi badan sang adik. Membangun rumah batu memerlukan banyak kapur. Sang pemanggang yang telah banyak berjuang mendekati waktunya untuk perpisahan. Si kecil tidak tega membuatnya pensiun. Ia bertahan dan melakukan perbaikan. Pepatah mengatakan, menjahit dan memperbaiki, bertahan 3 tahun lagi. Si kecil melompat ke sungai pasir bereh. Sementara saudara pasir sedang pergi mencari pelatihan. Cepat memilih batu yang diinginkan. Ini adalah batu bara yang berharga. Kali ini ada beban yang cukup besar. Salah satu diletakkan batu hijau. Efisiensi kali ini lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Si bongkok berlari beberapa kali. 2 tumpukan batu masing-masing di tempatnya. 1 tumpukan gelap digunakan untuk meningkatkan suhu pemanggang. 1 tumpukan cerah digunakan untuk membakar kapur. Si kecil mengeluarkan sepasang tangan besi untuk melawan mereka. Kakak batu terpecah belah. Batu bara pertama dimasukkan ke dasar pemanggang. Kemudian ditambahkan tumpukan kecil batu hijau. Di bagian atas ditutup lagi dengan lapisan batu bara. Membentuk pembakaran 3 dimensi dengan suhu tinggi 360 derajat. Api membakar selama 8,8 jam. Dan melihat kapur putih menyambut kehebatan si kecil. Karena keterampilan si kecil dalam membakar kapur. Sama seperti tungku ini yang membara dengan sempurna. Si kecil penuh sukacita memindahkan kapur ke keranjang anyaman. Berbalik dan membawa kapur ke tempat khususnya. Meskipun kolam penyimpanan di kebun sayur sudah agak usang. Namun tetap memberikan sambutan yang hangat. Kapur juga merespon dengan penuh semangat. Si kecil yang senang akan kenangan memilih alamat rumah lama. Membuat fondasi dengan tongkat kayu. Membawa pohon yang beratnya ratusan kilogram. Mengangkut batu dan pasir dengan beban. Membuat fondasi yang tahan berabad-abad. Si bantuan sudah mulai mengangkut batu sejak pagi hari. Setelah tumpukan batu bara dan batu hijau tersusun dengan rapi. Masih perlu dilakukan perlakuan minimalis. Kali ini, saya menggunakan banyak trik. Secara langsung membuat 2 besar asosiasi batu saling berhubungan. Seperti ini tidak merusak tangan tapi hampir merusak kaki.
Setelah berhasil menundukkan sekelompok saudara batu, si kecil terus-menerus membawa pasir halus. Tubuh si kecil benar-benar kuat. Dengan tekad yang kuat, dia melatih dirinya menjadi berbahu besi, menyebarkan pasir dan kerikil di atas dasar, mengambil air dari kolam renang terdekat untuk penyiraman.